Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa pertama ini dipimpin dari kelas 3 dulu ya. Hafiz, pimpin berdoa. Nah, sebelum Bapak mengabsen kehadiran kalian, kalian tahu kenapa ini kok kelas 2 sama kelas 3 dijadikan satu kelas? Yaitu karena salah satu guru, yaitu guru kelas 3 tidak masuk ya karena ada kepentingan. Jadi digabung sama kelas 2 ya. Tuh, semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Kita melakukan pelajaran hari ini dengan dirangkap kelas 2 dan kelas 3 dijadikan satu ruangan tapi beda materinya ya. Nah, sekarang Bapak mengabsen kehadiran kalian ya. Untuk kelas 3 dulu, kelas 2 dulu ya, saya absen. Agnia, Akila, Amiratul, Rois, Rehan, Alko, Musa, Guntur, Noval. Nah, jadi kelas 2 masuk semua ya. Dia ada yang masuk ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang kelas 3. Kelas 3 Luki, Hafiz, Bima, Oban, Akiska, Safira, Arsya, Danami, Sarah. Nah, kelas 3 juga masuk semua ya. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Bapak minta dari kelas 3 aja ya, di sini dirijen kita nyanyi lagu Indonesia Raya sebelum mulai pelajaran hari ini. Ayo, sudah semuanya berdiri ya, berdiri, berdiri, jangan berdiri. Ayo, berdiri, berdiri semua ya. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri.
sehari-hari. Nah, jadi sebelum mulai pelajaran hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti di kelas 2 juga diterapkan ya. Nanti siapa gitu yang bisa dirijen itu harus latihan ya. Kita belajar bersama-sama ini dari kelas 3 untuk kelas 2 juga ya. Ya, belajar. Sekarang mulai belajar hari ini. Nah, sekarang mulai dari kelas 2 dulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami dan menyebutkan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dengan teliti. Yaitu pelajaran apa? PP, ya pelajaran PPKN ya. Jadi materi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dengan bimbingan guru siswa dapat menunjukkan sikap melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, dengan bimbingan guru siswa dapat membiasakan diri melaksanakan aturan di lingkungan sekolah dengan tanggung jawab. Nah, kemudian sekarang Bapak bertanya, apa aturan itu apa? Pengertian aturan adalah, ada yang tahu? Ayo, siapa? Apa? Nah, aturan adalah petunjuk atau perintah yang harus dilakukan. Jadi kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, saat sekolah, saat di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Kita harus menaati menaati aturan. Nah, kemudian dibuka bukunya halaman 30 ya. Di situ ada itu materi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalian baca ya, kalian baca, tidak boleh ramai, dibaca dengan teliti ya. Nanti Bapak jelaskan lagi. Nah, sekarang untuk kelas 3. Kelas 3 kita belajar tentang bahasa. Nah, materi kita adalah jenis atau lambang simbol lalu lintas. Tahu kan? Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menceritakan makna simbol-simbol lalu lintas dengan benar. Nah, apa itu rambu lalu lintas? Kalian tahu? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada rambu pengingat, yaitu warna dasar pada rambu pengingat menggunakan warna dasar kuning ya. Bapak ada contohnya. Nah, di sini Bapak ada contohnya seperti ini. Kalian pernah melihat lampu merah kan? Nah, rambu pengingat yang pertama tadi itu ada warna kuning. Biasanya kalian sering melihat warna kuning lip itu untuk pengingat, itu tandanya hati ya. Kemudian yang kedua, larangan. Biasanya larangan itu warnanya apa? Ya, merah. Kalau sudah merah itu dilarang. Dilarang masuk, dilarang itu pasti ada tandanya merah. Kemudian ada rambu perintah. Kemudian ada rambu petunjuk. Nah, sekarang fungsi dari ini ya, kalian tahu
Artinya yang merah ini apa artinya? Berhenti. Ayo, yang laki-laki yang jawab, jangan ngantuk ya. Kan tahu ini gambar lampu merah ya. Terus kemudian yang kedua, ini artinya apa? Apa? Ya, hati-hati atau bersiap-siap ya kalau di lampu merah. Kemudian yang ketiga, apa? Hijau. Hijau kita harus jalan ya. Kalau tidak jalan kita ditabrak dari belakang ya kan. Nah, dari lampu merah ini ada yang ditanyakan? Ya, sekarang ganti. Nah, ini merupakan rambu. Rambu ini arah untuk kemana? Ya, ke kiri ya. Kalau kalian dari sana, kita belok kiri. Ini belok kiri gambarnya. Tapi ketika ada warna merahnya di jalan ini, berarti kita dilarang belok. Nah, Luki paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang ganti lagi. Sekarang ini lambang apa? Lampu apa? Dilarang apa? Ayo. Apa? Dilarang apa? Ada yang tahu? Apa Luki? Tuhan apa? Dilarang apa? Habis apa? Dilarang Nah, kalau kalian menemukan gambar yang seperti ini atau rambu seperti ini pasti dilarang masuk ya. Contohnya ya seperti ini. Kalau kalian bisa di gang-gang kecil ada gambar gini, oh berarti dilarang masuk, berarti ada kegiatan atau jalannya ditutup, dilarang masuk. Paham? Ada yang tanyakan? Kemudian yang terakhir ini hampir sama dengan yang kedua tadi. Belok kemana? Ya, belok ke kanan, tapi dilarang ya, berarti dilarang belok kanan. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 13 ya. Dikeluarkan bukunya, dibuka halaman 13 ya. Keluarkan bukunya. Kalian bisa mengamati itu ya, mengidentifikasi jenis lambang-lambang. Kalian bisa membacanya ya. Kalian bisa baca itu. Nah, sekarang ada yang ditanyakan. Kalian sudah memahami tadi tentang aturan? Sudah? Yang keras sudah? Nah, kemudian kalian bisa membacanya ya. Kalian bisa baca itu. Nah, sekarang ada yang ditanyakan. Kalian sudah memahami tadi tentang aturan? Sudah? Yang keras sudah? Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah tahu contohnya apa saja? Contohnya apa? Kalau di sekolah, contohnya aturannya apa yang pertama? Apa? Ayo, ada yang tahu? Aturannya yang pertama adalah kita harus datang tepat waktu. Kemudian kita harus berseragam lengkap, bawa buku, alat tulis, tas komplit ya. Tuh, kemudian kita pulang juga tepat. Kita tidak boleh mendahului temannya ya. Pulangnya pasti bareng-bareng kan? Ya, jadi aturan di sekolah seperti itu. Kemudian aturan yang berada di rumah juga lain lagi. Kita harus menaati aturan dalam sekolah. Ada apa saja tadi? Yang pertama kita harus datang ya, kemudian yang kedua kemudian apa Haji? Ya, membawa buku, tas, lainnya ya, alat tulis semua. Kemudian kita pulangnya juga
tepat waktu. Nah, biasanya kalian berangkat jam berapa? Jam setengah 7 ya, biasa rata-rata setengah 7 ya. Jadi dari pengertian tadi, aturan merupakan petunjuk, perintah atau tindakan yang harus dilaksanakan. Jadi kita harus mematuhi aturan ya, kita tidak boleh melanggarnya ya. Algo ya, tidak boleh ya. Nah, dari buku yang kalian pahami tadi ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak sekarang Bapak kasih tugas ya. Tugas ini dikerjakan ya. Nih, Bapak sudah kasih tugas dikerjakan ya. Satu. Nah, di situ ada soal 3. Amati bentuk aturan dan contoh aturan di bawah ini, kemudian pasangkan dengan tepat ya. Kalian amati itu, kalian garis-garis mana kemana itu contohnya berbicara, kita harus gimana itu ya. Itu kalau ada yang ditanyakan nanti ditanyakan ya. Terakhir ya, petunjuk ya. Jadi semua pengguna jalanan ya biasanya membutuhkan kewaspadaan, misalnya hati-hati atau gimana itu loh, ada tulisan-tulisan itu. Kalian pernah melihat kan di jalan raya, hati-hati ada kegiatan proyek gitu kan biasanya. Nah, sekarang kelas 3. Kalian sudah membaca tadi ya di buku kalian ya. Terus tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis. Tadi ada apa saja rambu itu? Ada rambu peringatan, kemudian larangan, kemudian perintah, yang terakhir ya petunjuk ya. Jadi sekarang fungsi dari rambu lalu lintas yang peringatan adalah untuk menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan dari semua pengguna jalanan ya. Biasanya membutuhkan kewaspadaan, misalnya hati-hati atau gimana itu loh, ada tulisan-tulisan itu. Kalian pernah melihat kan di jalan raya, hati-hati ada kegiatan proyek gitu kan biasanya. Nah, kemudian yang kedua fungsi rambu larangan. Larangan itu untuk apa? Coba di buku kalian, untuk memberikan peringatan dari larangan keras agar tidak dilanggar oleh pengguna
jalan ya. Yang keras jawabnya. Ngantuk kamu, nggak boleh ngantuk ya. Yang belajar ini ya. Yang keras jawabnya. Kemudian fungsi dari rambu perintah yaitu menyatakan perintah wajib bagi seluruh pengguna jalan ya. Kemudian fungsi dari petunjuk. Petunjuk itu fungsinya untuk memajukan pengguna jalan selama perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna jalan. Kalian tahu yang apa? Maksudnya yang petunjuk itu biasanya seperti apa tulisannya? Ayo, ada yang tahu? Petunjuk. Contohnya seperti ini petunjuk arah Trenggalek ya belok ke kanan itu biasanya itu kan tahu kan biasanya 50 km kita sampai di ada gambarnya biasanya ada gambar pom bensin atau masjid biasanya ada kan 50 meter kita ada gambarnya biasanya gitu kan. Nah jadi dari pelajaran tentang fungsi rambu cincin rambu ada yang ditanyakan? Kalau tidak sekarang Bapak kasih tugas kalian kerjakan ya. Nah ini ya. Nah, ada yang ditanyakan? Ini tidak paham ya? Nah, sekarang kelas 2 ya. Kelas 2 ya. Tahu yang apa? Contohnya seperti ini petunjuk arah Trenggalek ya belok ke kanan itu biasanya itu kan tahu kan biasanya 50 km kita sampai di ada gambarnya biasanya ada gambar pom bensin atau masjid.
petunjuk. Contohnya seperti ini, petunjuk arah Trenggalek ya belok ke kanan. Itu biasanya itu kan, tahu kan? Biasanya 50 km kita sampai di ada gambarnya, biasanya ada gambar pom bensin atau masjid. Ini ada kan 50 meter kita ada gambarnya, biasanya gitu kan. Nah, jadi dari pelajaran tentang fungsi rambu ada yang ditanyakan? Kalau tidak, sekarang Bapak kasih tugas, kalian kerjakan ya. Ini ya. Nah, ada yang ditanyakan? Ini tidak paham ya? Nah, sekarang kelas 2 ya. Kelas 2 gimana? Ada kesulitan? Tidak. Kalau tidak, coba sekarang Bapak minta Agnia dibacakan yang tadi yang pertama, berbicara itu arahnya kemana? Panahnya yang keras suaranya dibaca ya, berbicara. Ini loh, maksudnya berbicara arahnya kemana ini? Kita maksudnya berbicara itu harus gimana? Arahnya kemana? Berbicara itu nah ini juga berbicara. Berbicara itu arahnya kemana? Ini kan pelajaran kan itu ya. Nah, berbicara kemana? Kita harus memberikan saran kepada semuanya. Kemudian satu lagi berkata, ya berkata yang baik. Kemudian selanjutnya berpakaian. Berpakaian arahnya kemana? Panahnya. Yo, yang keras. Memakai. Kemudian ya, terus yang terakhir perilaku. Ayo, mana perilaku? Ya, jadi itu ya, kalian sudah bisa menyimpulkan atau mengamati aturan-aturan ya. Sekarang itu dikumpulkan di sini ya, kumpulkan. Dikumpulkan ya, ini.
kembali, kalau sudah kembali duduk ya. Nah, jadi kesimpulannya tentang aturan yang pertama adalah dengan menaati aturan, kalian dapat mematuhi aturan di sekolah maupun di rumah dan tidak melanggar ya. Kemudian yang kedua, dengan mematuhi aturan kalian bisa memberikan contoh kepada teman-teman lain dan kalian bisa membiasakan diri untuk melaksanakan aturan di lingkungan sekolah maupun di rumah dengan tanggung jawab. Nah, jadi pelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Sudah paham berarti? Nah. Nah, sekarang kelas 3 yuk. Ada kesulitan. Ya, coba sekarang Bapak minta satu, ayo. Arja, nomor 1 apa? Jawabannya? Jawabannya A. Kenapa kok dijawab A? Itu gambarnya apa? Ya, berarti karena jawabannya lampu merah, kuning, dan hijau. Kemudian yang kedua, Agiska. Nomor 2 kok A? Ya, apa? Nomor 2 jawabannya tadi apa? Tadi kan sudah saya jelaskan tadi contohnya besar, yaitu dilarang masuk ya. Kemudian yang B sekarang, yang B bukan apa? Yang B jawabannya. Yang nomor 4 itu apa? Arahnya kemana? Hah? Arahnya rumah makan ya. Terus kemudian yang kelima, Luki apa Luki? Yang kelima ya, mengikuti arah bundaran ya. Nah, dari pelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ini dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Ayo, satu maju, satu bukan. Nah, sekarang duduk kembali. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan fungsi rambu lalu lintas. Yang pertama, peringatan untuk menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan dari semua pengguna jalan. Yang kemudian yang kedua, larangan untuk peringatan dilarang dan tidak semena-menanya sendiri ya, karena ada larangannya. Nah, jadi pelajaran hari ini ada yang ditanyakan?
materi yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalanan. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya rambu lalu lintas, kalian dapat melakukan peringatan, larangan, perintah dengan petunjuk bagi pengguna jalanan, ya. Seperti itu. Ini kesimpulannya, kelas 2 dan kelas 3 ini hampir sama. Tadi kelas 2 belajar tentang apa? Aturan, kan, ya, aturan. Kemudian yang kelas 3 belajar tentang rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas termasuk juga aturan, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya dari 2 kelas ini adalah kita harus menaati aturan yang berada dimanapun kita berada, ya. Ada aturan apapun kita harus mengikuti, ya. Setelah itu bagaimana perasaannya pelajar hari ini? Alhamdulillah, ya, senang. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, apakah ada yang ditanyakan dari pelajaran ini? Iya. Semoga besok guru kalian sudah bisa masuk lagi dan pelajarannya lebih efektif lagi, ya. Jadi sekarang Bapak minta untuk kelas 3 dimohon dibimbing kelas 2. Kelas 2 tadi kan yang berdoa pertama kelas 3, sekarang kelas 2 dan dibimbing berdoa, ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan